Baik, kita memasuki acara yang paling pokok, yaitu sambutan sekaligus tausiah dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Kiai Haji Burhanul Ulum, Sarjana Ekonomi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ammadal islam bil pesantren, wassalatu wassalamu ala hadis syaqalain wa ala alihi sahibul fa'izina wa darain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan dan yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Qurrata A'yun Bapak Kiai Haji Atep Wahid Hashim. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umurnya, karena yang namanya kiai, yang namanya ulama ini sudah menjadi manula alias manusia langka. Berbeda dengan para pejabat. Kalau para pejabat mah banyak bahan bakuna seueur. Kalau kiai sudah langka, bahan bakunya juga susah. Dibuktikan di saat kiai besar wafat, kiai besar meninggal, sulit gantinya, bahkan kadang-kadang tidak ada yang menggantikan posisi beliau, bahkan sampai 30-40 tahun yang akan datang. Kita kenal sekarang, dulu ada nama Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita kenal dulu ada yang dinamakan Kiai Haji Anwar Musyaddad. Kita kenal dulu ada yang dinamakan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Ejad Mutakin dan yang lainnya. Mereka sekarang sudah tiada. Sampai hari ini belum ada yang menggantikan posisi beliau. Kenapa? Sulit dan langka bahan baku para kiai. Berbeda dengan para pejabat bupati, gubernur, dan yang lainnya. Jangankan sudah meninggal atau habis masa jabatan, belum habis masa jabatan, ada waktu 1 tahun 2 tahun lagi gubernur mau habis, ada waktu 1 tahun 2 tahun lagi bupati mau habis, tos marunculan calon-calon bupati deklarasi di mana-mana, tos munculan calon gubernur, calon presiden deklarasi di mana-mana, bahkan lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena bahan bakunya banyak, bahan bakunya mudah. Maka saya selalu berdoa, mudah-mudahan para kiai yang ada di negeri ini sehat dan panjang umurnya, dan juga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat yang mewakili Bupati Kabupaten Garut, yaitu Bapak Suhdi. Beliau sering kenal dan bertemu dengan saya. Beliau seorang pejabat yang hebat, yang alim. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur, dan juga mudah-mudahan karirnya segera naik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wali murid yang istiqomah anaknya dimasukkan ke pondok pesantren, saya hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan rezekinya banyak untuk membiayai para santri dan anak-anaknya yang ada di pesantren.
Begitu juga adik-adikku, santri wal santriat yang saya banggakan, yang saya cintai. Mudah-mudahan adik-adikku semua saya doakan menjadi muttaqin, amin. Imamah muttaqin dan ulamaul amilin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya hari ini. Undangan yang diberikan kami yakin adalah sebagai bentuk pengakuan terhadap saya selaku pimpinan di Jawa Barat. Undangan yang diberikan oleh Pondok Pesantren kepada saya sebagai bentuk penghargaan, penghormatan kepada saya sehingga saya diundang sekaligus dikasih waktu dan kesempatan untuk sambutan. Ini adalah merupakan kehormatan bagi saya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Qurratu A'yun yang telah mengundang saya, yang telah menghargai saya dan mengakui saya sebagai pemimpin di Jawa Barat. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, Provinsi Jawa Barat memiliki program Jabar Juara. Juara yang pertama adalah juara dalam bidang agamanya. Kenapa yang pertama disebut juara dalam bidang agamanya? Karena Jawa Barat adalah mayoritas umatnya beragama. Kemudian mayoritas umatnya adalah beragama Islam. Gubernurnya cucu Kiai Kang Ridwan Kamil. Saya pun wakilnya cucu Kiai sekalipun bukan Kiai, tapi minimal saya berada di lingkungan Kiai dan Pondok Pesantren. Sekalipun saya bukan Kiai, maka Jabar juara yang pertama adalah juara dalam bidang agamanya. Yang dimaksud dengan juara dalam bidang agamanya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha supaya masyarakat Jawa Barat memahami tentang agama, melaksanakan aturan-aturan agama, memiliki keimanan yang hebat, memiliki akidah yang tangguh, memiliki muamalah yang bersih, memiliki muamalah yang hebat, dan juga keikhlasannya itu pun akan kami perjuangkan. Yang intinya masyarakat Jawa Barat memahami ilmu agama sehingga masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat yang sukses dunia dan akhirat. Dengan beberapa program yang sedang dibahas dengan Bapeda, program kepedulian terhadap pondok pesantren, program kepedulian terhadap santrinya, program kepedulian terhadap kiainya, dan juga majelis taklim, madrasah diniyah, dan juga lembaga-lembaga keagamaan. Insya Allah sedang kami godok, mudah-mudahan disetujui program dan anggarannya oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Amin ya rabbal alamin. Saya datang ke sini ini merasa bangga. Pesantrennya sudah hebat, padahal berdiri baru 15 tahun. Santrinya banyak, kami bangga. Berarti kiainya di sini hebat. Pendirinya di sini adalah orang yang luar biasa, yang mampu mengembangkan lembaga pendidikan ini dan langsung mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dibuktikan dengan santrinya yang ribuan, yang pondoknya ratusan. Saya tanya, kenapa santrinya ribuan tapi yang pondoknya ratusan? Asal makna tahu ayat. Kenapa tidak pemerintah memperhatikan tentang sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren di masa yang akan datang? Kenapa begitu? Saya sampaikan di Bapeda Provinsi Jawa Barat, Pak, kita ingin mensukseskan dunia pendidikan dengan judul mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka sarana dan prasarananya dibantu oleh pemerintah. SD dibangun, SMP, SMA, guruna digaji ku negara, kapurna pamasihankeun. Artinya sukses pendidikan karena didorong oleh sarana dan prasarana. Begitu juga kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmasnya dibangun, dokternya dibangun, dibiayai, alat kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Semua sarana dan prasarana didorong dan dihadapkan oleh pemerintah.
akhirnya derajat kesehatan masyarakat meningkat karena dibantu sarana dan prasarananya. Kita dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ari santri terdapat biaya operasional sakola siswa atau santri, ari ajenganna tidak dapat bantuan yang jelas, ari asramana tadi bantuan, artinya sarana dan prasarana tidak didorong dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bohong kalau pemerintah ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tetapi sarana dan prasarana keimanan dan ketakwaan tidak diperhatikan. Apalagi kita tahu dasar negara kita adalah Pancasila, di mana Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah intinya yaitu ketakwaan dan keimanan. Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, belajar 12 ban ilmu yang ada di pondok pesantren. Omong kosong keimanan dan ketuhanan kalau tidak ada perhatian sarana dan prasarananya. Maka saya bersama Kang Emil dipimpin Jawa Barat dalam kepemimpinan yang akan datang, insya Allah, sekalipun saya tidak janji dan pastinya, tetapi minimal kami akan memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di dalamnya pondok pesantren di Jawa Barat. Hadirin yang saya hormati, pondok pesantren adalah salah satu tempat untuk menimba ilmu agama. Pondok pesantren adalah salah satu tempat untuk estafetnya ketauhidan dari orang tua kepada anak-anak. Pondok pesantren adalah tempat menurun estafetnya tentang ilmu syariat, ilmu fikih dan yang lainnya kepada anak-anak. Kalau ilmu-ilmu yang ada dan dimiliki oleh para kiai, para ulama, para ustaz tidak diturunkan kepada santrinya, tidak diturunkan kepada muridnya, tidak diturunkan kepada generasi seterusnya, maka kami khawatir di saat ulama ajengan meninggal, maka ilmu agama pun ikut meninggal, ikut habis. Naudzubillah min dzalik. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana nasib agama 40-50 tahun yang akan datang? Bagaimana nasib Islam di Garut 40-50 tahun yang akan datang? Termasuk bagaimana nasib bangsa Indonesia 40-50 tahun yang akan datang? Jawabannya ada di pundak anak cucu kita. Jawabannya ada di adik-adik kita semua yang sekarang mondok di pondok pesantren Turut Ayu. Artinya nasib negara adalah di tangan saudara-saudara, nasib agama adalah di tangan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara yang sekarang usia 16, 17, 20 tidak diberikan pendidikan agama, tidak diberikan pendidikan tauhid, tidak diberikan pendidikan fikih, tidak diberikan pendidikan tasawuf, kami khawatir Islam akan habis, Islam akan mati di tangan adik-adik semua. Hanya pesantrenlah yang meneruskan keimanan dan ketakwaan. Kami tidak mau cerita Spanyol, cerita Andalusia terjadi di negara kita. Apa? Dulu pada tahun 700, pada abad ke-8, ke-8, abad ke-7, Islam di Spanyol hebat sehingga menyebar ke seluruh dunia. Lahir kitab-kitab besar yang dipelajari pondok pesantren Salafiyah. Alfiyah Ibnu Malik lahir di Spanyol pada abad ke-7. Bukhari Muslim, Jamul Jawami dan yang lainnya lahir, termasuk tafsir Jalalain lahir di sana. Tapi bagaimana nasib Islam di Spanyol pada abad ke-21 sekarang? Bagaimana nasib agama Islam di Spanyol pada tahun 2018 sekarang? Islam hanya sebagai cerita, Islam hanya dongeng. Di saat anak mau tidur di dongengan tulisan Ramana. Dek, dulu di sini ada pesantren banyak, santrinya banyak, santrinya jadi kiai, kiainya dihormati dan dihargai. Tapi bagaimana sekarang? Rumah kiai berubah menjadi tempat karaoke, asrama santri berubah menjadi tempat hiburan, madrasah berubah menjadi supermarket dan yang lainnya. Kenapa terjadi hal semacam itu? Karena
orang tua tidak mampu menurunkan akidah, menurunkan iman, menurunkan keislaman kami jadi sultana, maka solusinya adalah pondok pesantren inilah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan, estafet keagamaan di negara ini. Kami khawatir kalau sudah tidak ada pondok pesantren, sudah tidak ada asrama, sudah tidak ada lembaga pendidikan agama, cerita Andalusia terjadi di negara kita. Naudzubillah min dzalik. Ada sebuah keterangan menyatakan wal yahsalladina la taraku min khalqihim dzurriyyatan apa? Wal yahsalladina yumnu rempan maraneh kabeh. La taraku lamun ninggalkeun maraneh kabeh min khalqihim disatukan dengan maraneh kabeh dzurriyyatan apa? Artinya maka kita harus merasa takut, kudu ngerasa sieun, kudu ngerasa rempan lalu ninggalkeun turunan lemah akidah, lemah keimanan, lemah ketauhidan, lemah agama dan lemah yang lainnya. Mafhum mukhalafah tina ayat, maka orang tua harus menurunkan ilmu agama, ilmu yang hebat kepada anaknya supaya anak menjadi orang yang stabil, orang yang hebat, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, saya hadir pada kesempatan ini adalah sebagai bentuk penghormatan, bentuk penghargaan, karena di sini khususnya Kabupaten Garut sudah mendorong keberhasilan saya menjadi pemimpin di Jawa Barat. Rindungna menang di Jawa Barat, nah dia khususnya Kabupaten Garut. Maka ngaturkeun nuhun atas karya dan jasana dalam pilgub yang kemarin yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya datang ke sini adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap pondok pesantren yang sudah berjasa terhadap bangsa dan negara. Santri berjasa bukan hanya setelah kemerdekaan, bukan hanya berjasa di saat mengisi kemerdekaan, tapi santri, kiai berjasa di masa perjuangan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Dibuktikan kita benar, pekikan Allahu Akbar di mana-mana, merdeka, Allah Akbar. Saha membahasakan merdeka para santri dan para kiai, saha membahasakan Allahu Akbar para santri dan para kiai. Kita dengar tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan, ada yang dinamakan Kiai Haji Jenderal Mustafa, ada yang dinamakan Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, dan yang lainnya. Itu adalah para petinggi Islam, tokoh-tokoh agama, para ulama dalam perjuangan kemerdekaan. Artinya santri dan kiai sudah memperjuangkan kemerdekaan, termasuk dalam mengisi kemerdekaan ini. Maka saya hadir ke sini atas nama pemerintah sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para santri dan para kiai yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara ini. Yang kedua, saya selaku pimpinan di Jawa Barat ngaturkeun nuhun ka Pak Kiai anu parantos meringankan beban kami selaku pemerintah naon masihan pendidikan ka bangsa Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat. Ngayakeun sakola teu dibantu pamarentah, mengadakan proses belajar mengajar teu dibantu ku nagara khususnya provinsi Jawa Barat, mengeluarkan siswa memiliki ijazah yang legal formal diakui teu bantuan ku nagara. Dalam dibantuan ku nagara mah ieu SMP na kudu sabaraha miliareun per tahun, SMK na, SD nya, tetapi tidak diberikan bantuan operasional, tidak dibantu uang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, masyarakat Garut dan luar Garut bisa cerdas gara-gara pondok pesantren dan lembaga pendidikan ini. Padahal itu adalah tugas kami, itu adalah tugas pemerintah, tapi ada sebuah lembaga yang sudah meringankan beban kami, yang sudah membantu program kami dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka saya selaku wakil gubernur ngaturkeun nuhun Pak Kiai anu parantos mantosan pemerintah dalam bidang dunia pendidikan. Lamun ieu dibantu ku pamarentah, wah sabarahaeun asramana, sakolahna, masjidna, kapurna, komputerna, harus berapa kami memberikan bantuan tiap tahun kepada pondok pesantren ini. Tapi sampai sekarang kami tidak dibebani oleh pondok pesantren ini, tetapi sekalipun tidak dibebani, proses belajar mengajar dan mengeluarkan sarjana, mengeluarkan anak-anak SLTA berjalan dengan baik. Terima kasih atas karya dan jasa terhadap pondok pesantren ini.
karena itu, saya suka gak enak Pak. Kalau pondok pesantren disebut sarang teroris, pondok pesantren disebut orang yang mengeluarkan masyarakat yang radikal, saya tidak setuju dan saya tidak paham. Justru sebaliknya, dengan adanya pondok pesantren, keimanan dan ketakwaan masyarakat bisa lebih hebat, ketaatan kepada pemerintah bisa lebih hebat. Dibuktikan dengan kehadiran saya ke sini, bukti penghormatan dan penghargaan serta pengakuan lembaga dan para santri terhadap kepemimpinan di Jawa Barat. Hadirin yang saya hormati, saya titip terakhir kepada para santri, tolong santri harus ngaji dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, kagok dicap santri kurotau ayun. Ulah dibikakeun cek orang Manunjaya cek orang Tasikmah jadi santri kalapetong. Kumaha santri kalapetong tina kodok geus naik kana pinter tenepi. Anu akhirna dijieun ti payun teu leres, dijieun di tengah kalah ka ngiruh, dijieun ti pengker kalah ka menet, dijieun cepet mepet, dijieun pamikul bengkung, teka ditu teka dieu budak-budak nu aya. Iya cenah kawaran santri kurota ayun tapi di piwaran khutbah teu tiasa. Iya cenah santri kurota ayun tapi di piwaran mimpi tentang keagamaan teu tiasa dan yang lainnya. Oleh karena itu jangan tanggung saudara menjadi santri, jangan setengah-setengah menjadi santri. Kalau ingin menjadi santri yang tidak benar, kalau menjadi santri yang tanggung, lebih baik keluar dari pondok pesantren ini. Jangan sampai mencoreng-coreng lembaga pendidikan kurota ayun ini. Tidaknya pondok pesantren bukan hanya ditangguhkan ku bagusnya bangunan, bukan hanya ditangguhkan ku hebatnya kiai, tetapi alumni pun ikut memberi citra positif terhadap pondok pesantren sebagai alma mater saudara-saudara. Saudara-saudara jangan merasa hina, kapungkur masih kuring, jadi anak ajengan masantren terus sekolah dihina bakura rencangan, santri ulung, santri sarungan dan yang lainnya, banyak cemohan-cemohan kepada kita. Tapi ingat, wala tahinu wala tahjanu wa antum ma'launa, ulah rempat, ulah sian, ulah ngerasa hina, maka Anda adalah orang yang hebat karena Anda adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelajari ilmu tauhid, pelajari ilmu fikih, pelajari ilmu tasawuf, 12 panjang di pondok pesantren ini, pelajari dengan baik, pelajari dengan maksimal supaya Anda keluar menjadi generasi yang paripurna, memiliki keimanan dan ketakwaan, juga memiliki kepandaian dalam hal yang lainnya. Saya setuju tadi ada santri yang belajar tentang wirausaha, aya anu kana simut, aya anu kana jeruk, aya anu kana itu hebat Pak. Hebat karena kelemahan para santri diantaranya adalah kurangnya berpikir tentang muamalah. Biasanya hanya berpikir tentang tarbiyah, tetapi di sini adalah berpikir tentang muamalah. Saya setuju karena itu merupakan program kami di masa yang akan datang. Pendidikan, politik, dan muamalah atau berusaha berdagang itu yang akan menjadi pilot proyek kami dalam membesarkan nama pesantren dan membesarkan para santri di masa yang akan datang. Sekali lagi saya berharap jadilah santri yang baik, jadilah santri yang benar, jadilah santri yang tangguh, jangan jadi santri yang sepotong-sepotong, supaya saudara-saudara menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia dan manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian Paul sumping kadir parantos, sambutan parantos, mengucapkan terima kasih parantos. Naon deui atuh diberkasikeun ku Paul ke pondok pesantren ini. Hari ini saya belum bisa menjawab apa-apa, tetapi saya sudah berbicara dengan Pak Kiai tadi. Ada hal-hal yang harus dibantu oleh kami Provinsi Jawa Barat. Janji mah teu, dan insya Allah kusumpingna ka dieu ada memori saya. Di saat ada proposal datang kepada kantor kami di sana, oh ada kurut ayun, sudah bicara dengan kiainya, insya Allah kami akan perhatikan apa yang diharapkan, tapi tidak janji minimal kami akan perjuangkan. Mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin maju, amin. Santrinya semakin banyak, amin. Dan juga keluarga besarnya
mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Seluruh orang tua mudah-mudahan mampu dan dapat membiayai anak-anak cucu putra putrinya untuk belajar di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Selamat bulan bagi pondok pesantren Lutayun yang ke-15 ini. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenalan heula di acara ini terang nangisin kuring panggilan anak ubu panjangna Rushanul Ulum. Maklum bapak anak kiai ngaranna mina ke Arab-Araban Rushanul Ulum. Rujhan hartosna unggul, ulum hartosna ilmu. Janten namina Rushanul teh gimana dua unggul dina ilmuna. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Yang beda aya kasunat kana Arab hese manggil Rujhan teh maka simkuring gaduh panggilan gampil nyata panggilan saha dibaca di payun, dibaca di penggar, dibolak-balik. Jadi lamun aya nu naros saha wakil gubernur Jawa Barat dibaca di payun, dibolak-balik, deui gampilnya. Lantaran orang Sunda sok nake Kang janten Kang, orang pesantren kaputra kiai di sana kamu orang Tasik mah lamun di bahasa Acehnya saya Ceng Fikri nya Ceng Agus Ceng Imam gitu. Tajatan upami manggil abdi lebih enak saha wakil gubernur Jawa Barat walarana Kang dibolak-balik oge. Cekap punten bila ada hal yang berpendapat akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.